Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 20 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan kami mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena dengan mentaati firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya dan Roh Kudus menuntun untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. 2 Korintus pasal yang ke-9. Bahan perenungan kita di ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan Tuhan Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa adalah tindakan memberi yang tidak mengharapkan balasan. Tuhan Allah menggenapi semua janjinya pada kasih yang tak terbatas untuk ciptaannya manusia. Inilah yang seharusnya menjadi dasar tindakan setiap orang Kristen. Rasul Paulus tidak meragukan kerelaan hati jemaat Korintus dalam memberi dukungan moral dan materi bagi orang-orang kudus yang melayani mereka. Karena itulah dengan bangga Paulus menceritakan kebaikan jemaat di Korintus ini kepada orang-orang di Makedonia. Dan dari perikop yang kita baca, kita belajar beberapa hal penting sehubungan dengan karakter kekristenan. Yang pertama, yakni kebaikan dan kerelaan hati yang dimiliki jemaat Korintus telah memotivasi banyak orang sehingga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus ternyata memberikan satu efek contoh atau teladan bagi tempat-tempat yang lain sebagai orang Kristen untuk melakukan tindakan yang sama. Nah, tentunya tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang baik, memberikan pertolongan kepada yang lain, sehingga orang Kristen lain pun terberkati melalui perbuatan mereka, dan mereka juga melakukan hal yang sama. Yang kedua yang kita mau belajar adalah
kebaikan dan kerelaan hati ini menjadi ciri unggulan orang-orang di Korintus. Maka siapapun orang yang datang akan terinspirasi untuk berbuat baik dan memiliki kerelaan hati. Kerelaan hati orang-orang Korintus menginspirasi yang lain juga turut rela hati, saling menolong satu dengan lainnya. Dan yang ketiga pembelajarannya bagi kita adalah jemaat Korintus akan dikenal karena kebaikan dan kerelaan hati mereka di dalam memberi. Satu kebaikan selain memberikan teladan, demikian juga menjadi ciri yang seharusnya muncul dalam kehidupan orang percaya dan seharusnya juga dikenal oleh karena tindakan yang baik yang dilakukan oleh orang percaya. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus ini bisa menjadi teladan juga bagi kita jemaat Tuhan yang hidup di zaman sekarang. Karena prinsip-prinsip kebenaran seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan selalu relevan di segala zaman. Kebaikan dari dulu sampai sekarang itu mesti yang menjadi ciri khas orang percaya dan dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan dan kerelaan hati jemaat di Korintus tidak hanya memotivasi dan menginspirasi banyak orang, tetapi juga memunculkan kebanggaan bagi Paulus yang melayani dan memberitakan Injil di kota ini. Kebanggaan Paulus juga pasti menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Sebab pengajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus itu bersumber dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi inspirasi utama dalam melakukan kebaikan. Baik rasul-rasul, jemaat yang mula-mula, demikian juga jemaat yang hidup di masa sekarang. Memang tidak mudah untuk bisa menjadi orang Kristen seperti yang dilakukan jemaat di Korintus. Tetapi itu bukan berarti tidak mungkin untuk kita wujudkan. Mari kita berpikir dari dasar yang sama bahwa setiap individu di dalam jemaat memiliki kekuatan positif untuk menghasilkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Kemanapun kita pergi, apakah kita menyebarkan kerelaan hati untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dengan sumber kekuatan dari Allah? Selayaknya kita sebagai anggota jemaat Tuhan, kasih dari Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain, itu terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu merupakan wujud dari karakter atau identitas murid-murid Kristus. Kristus datang untuk melayani, demikian juga para pengikutnya, kita sekalian hadir di tengah kehidupan manusia untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya pengajaran Yesus yang luar biasa ini akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan manusia, sehingga banyak orang pun terberkati oleh Tuhan Yesus yang menggunakan murid-muridnya, jemaatnya untuk melaksanakan semuanya ini. Dan percayalah sebagaimana kitab suci mengajarkan, jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tentunya kebaikan yang kita lakukan dalam rangka kita bersekutu dengan Tuhan dan menerapkan firman Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Ketidaksiasiaan itu boleh tercermin dalam kepuasan jiwa kita, karena kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Kepuasan kita adalah firman Tuhan terlaksana dan hidup kita jadi berkat. Seharusnya itulah kepuasan kita. Karena kepuasan orang percaya adalah ketika nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Engkau yang memampukan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menabur kebaikan dan kerelaan untuk menolong sesama. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.